Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Insting Film. Kali ini kita akan membahas film tentang pertempuran di masa depan. Film diawali dengan jatuhnya seorang pria bernama Dan Forrester, yang merupakan tokoh utama dari film ini. Dapat dilihat, Dan Forrester jatuh di kolam renang. Untuk awal scenes ini, tidak disebutkan Dan Forrester jatuh di mana dan kapan waktunya. Lalu scenes berganti pada tahun 2022. Di kediaman Dan Forrester sedang ada perayaan menyambut Hari Raya Natal. Mari kita lihat lebih dalam dari tokoh utama kita ini. Dan Forrester merupakan seorang mantan tentara Amerika. Dia sudah pernah ditugaskan ke medan operasi, khususnya pada operasi militer di Irak. Tapi Dan Forrester mencoba untuk benar-benar tidak menggeluti dunia kemiliteran kembali dan beralih pekerjaan ke bidang ilmu pengetahuan. Dan Forrester memiliki seorang putri yang bernama Muri dan istri yang bernama Emma. Di sini terlihat Dan sedang melakukan paparan pekerjaan melalui seluler miliknya. Dan entah apa penyebabnya, Dan gagal mendapatkan pekerjaan bergengsi sebagai peneliti. Ketika istri Dan tahu kalau Dan gagal mendapatkan pekerjaan itu, istri dan anak Dan mencoba menenangkan hati Dan. Pada saat bersamaan, mereka menyaksikan peristiwa tak terduga di layar televisi. Terlihat di tengah-tengah stadion muncul cahaya yang sangat menyilaukan mata. Lalu pada cahaya itu, muncul tentara dari masa depan melalui sebuah portal waktu. Pemimpin dari tentara itu membawa kabar mengejutkan. Dia menyampaikan bahwa 30 tahun dari sekarang, manusia terancam punah karena invasi makhluk luar angkasa ganas yang mereka sebut landak. Pemimpin pasukan itu pun meminta tolong kepada manusia yang berada di tahun 2022 untuk membantu mereka membasmi landak tersebut. You are our last hope. Sejak itu, seluruh manusia di muka bumi bahu-membahu untuk ikut membasmi alien itu. Dan para anggota militer seluruh dunia dikirim ke masa depan. Namun karena hanya sedikit yang selamat, perekrutan besar-besaran diberlakukan di seluruh dunia. Tidak peduli jenis kelamin, semuanya diwajibkan untuk ikut serta dalam operasi militer ke masa depan ini. Termasuk Dan menjadi salah satu rekrutan tersebut. Dari sinilah konflik yang kompleks mulai dihadapi oleh Dan, terutama saat ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan alasan mengapa ia bisa terpilih dalam misi ini. Setelah melakukan seleksi, Dan pun dipersiapkan untuk berangkat ke masa depan. Tapi Emma, istrinya, tidak setuju atas keberangkatan Dan ke masa depan. Emma berusaha meyakinkan Dan
agar membatalkan keberangkatannya itu. Dan pun mencoba mengikuti apa mau dari istrinya dan mencoba kabur dari misi tersebut. Sampai meminta tolong kepada ayah Dan untuk melepaskan alat yang dipasang di tangan Dan. Perlu kita ketahui bahwa alat yang terpasang di tangan Dan itu merupakan alat pendeteksi dari orang-orang yang berhasil melalui tes untuk menuju masa depan, dan merupakan alat portal waktu yang tertanam langsung ke tubuh manusia. Akhirnya misi pun dimulai. Manusia-manusia tersebut diberangkatkan melalui lorong waktu menuju ke masa depan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata koordinat yang sudah ditetapkan sebagai tempat mendarat yang aman malah menjadi bencana karena ada kerusakan dari alat lorong waktu itu, yang mengakibatkan banyaknya manusia yang gugur sebelum berperang. Scenes ini bisa kita lihat di awal film tadi. Karena mereka tidak jatuh sesuai dengan koordinat, ada yang jatuh di atas gedung, ada yang jatuh di kolam renang, ada yang jatuh di aspal, ada yang saling bertabrakan, hingga banyak yang gugur dalam perjalanan tersebut, dan hanya meninggalkan kurang lebih dari satu regu atau tidak lebih dari 20 orang yang sanggup bertahan dalam misi tersebut. Setelah Dan mendapat kontak dari komando yang dipimpin oleh seorang kolonel wanita, Dan dan kelompoknya mendapat tugas untuk membebaskan para ilmuwan yang terjebak di suatu laboratorium, dan di luar laboratorium tersebut sudah dikelilingi oleh alien-alien yang siap memangsa siapapun yang dianggap musuhnya. Tapi dalam misi ini, Dan harus cepat karena sudah disiapkan pesawat-pesawat pengebom untuk menghancurkan daerah tersebut. Lalu Dan serta kelompoknya mulai bergerak menuju titik laboratorium itu. Di perjalanan, mereka melihat sebuah kota yang hancur berantakan. Banyak potongan-potongan mayat di sana-sini. Banyak duri tertancap di tembok, mobil, dan di mana-mana. Setibanya di laboratorium yang mereka maksud, apa yang mereka dapat dan lihat? Semua ilmuwan yang ada di sana ternyata sudah tewas, tidak menyisakan satu orang pun. Lalu Dan melaporkan situasi terkini dari laboratorium tersebut dan menyampaikan kepada pusat komando kalau semua ilmuwan sudah tewas dimangsa oleh makhluk alien pemangsa itu. Berdasarkan perintah dari sang kolonel, akhirnya misi pun berubah. Dari misi penyelamatan menjadi misi pengamanan dari material biologis yang diperuntukkan untuk membasmi alien-alien itu. Bergelut dengan waktu untuk keluar dari gedung laboratorium, karena gedung itu merupakan salah satu target pengeboman dari titik-titik berkumpulnya alien. Tapi karena makhluk itu bisa mencium bau darah dari jarak 1 km, akhirnya kelompok Dan Forrester pun terdeteksi oleh makhluk tersebut. Di sini ketegangan dimulai. Pada saat Dan Forrester beserta kelompoknya mencari jalan untuk keluar dari gedung tersebut, ternyata mereka sudah dibuntuti oleh makhluk itu. Terlihat makhluk itu sangat buruk rupa dan memiliki tentakel seperti gurita yang bisa menembakkan duri.
Pertempuran jarak dekat pun tidak bisa dihindari. Kelompok Dan Forrester mencoba menembak makhluk tersebut. Karena jumlah makhluk itu sangat banyak dan mereka kebal apabila ditembak di badannya, yang mengakibatkan banyak rekan-rekan Dan yang gugur pada pertempuran jarak dekat itu. Pada saat pelarian dari pengejaran alien itu, karena posisi Dan paling belakang, Dan mencoba menghentikan makhluk tersebut dengan menghadapi alien itu 1 lawan 1. Tapi apa yang terjadi? Sampai peluru habis pun makhluk itu tidak mati-mati. Si Dan Forrester pun mencoba melawan menggunakan kampak untuk membunuh makhluk tersebut. Ternyata usaha Dan sia-sia, karena yang dia serang daerah tubuh dari luar dan kepala dari makhluk tersebut. Makhluk tersebut tidak mati-mati juga. Sampai ada rekan Dan yang sudah 2 kali dikirim ke masa depan membantu Dan dan menembak leher dari makhluk itu, yang mengakibatkan makhluk itu tewas. Rekan Dan menyampaikan kalau kelemahan dari makhluk itu adalah leher dan perut. Tapi jangan disebut landak kalau mereka akan menyerah. Semakin mereka tahu ada teman mereka tewas, semakin banyak makhluk itu berdatangan. Mereka layaknya memberi signal ke segala arah untuk memanggil teman-temannya dan membalas dendam, juga membantai manusia yang mereka lihat. Hingga akhirnya pesawat pengebom pun tiba untuk melaksanakan misi menghancurkan kota itu. Ketika dalam pelarian, kelompok Dan pun melintas di atas saluran air yang besar. Seseorang dari kelompok Dan tersebut jatuh ke bawah. Tapi sebagai seorang pemimpin dari kelompok tersebut, Dan berusaha tidak meninggalkan rekannya yang terjatuh. Karena makhluk itu pun mengejar masuk ke saluran air itu, akhirnya pusat komando menjadikan saluran itu sebagai titik pengeboman. Di sini terlihat pengorbanan dari rekan Dan yang berusaha untuk menahan kejaran dari alien itu. Dan akhirnya bom pun dijatuhkan, yang mengakibatkan Dan tak sadarkan diri akibat bom. Saat Dan sadar, ia mendapati dirinya terbaring di sebuah tenda. Di tenda itu banyak sekali orang-orang yang dirawat. Lalu Dan memanggil temannya yang bernama Charlie dan mengajak Charlie keluar dari tenda itu. Lalu mereka berdua keluar dari tenda, dan apa yang mereka lihat sangat mengejutkan buat Charlie dan Dan Forrester. Mereka melihat banyak sekali tentara yang lalu lalang. Helikopter dan kendaraan tempur pun tak luput ikut membuat ramai keadaan daerah tersebut. Lalu datang seorang prajurit menghampiri. Prajurit itu menyampaikan kalau Dan dipanggil oleh pusat komando. Dan Forrester pun bergegas untuk menemui pemimpin dari pusat komando. Tapi alangkah terkejutnya Dan ketika dia bertemu dengan seorang kolonel wanita, dan ternyata kolonel itu adalah putrinya yang bernama Muri. Muri telah tumbuh menjadi wanita yang cerdas, cantik, dan memiliki jabatan yang tinggi di tahun 2050. You're my Miri Forrester? I'm Mary Forrester.
Dan pun bangga melihat putrinya tersebut. Singkat cerita, Muri mengajak Dan untuk melakukan sebuah misi menangkap induk atau ratu dari makhluk alien tersebut. Saat perjalanan menuju penangkapan ratu dari alien itu, Muri menjelaskan sedikit tentang alien itu. Ia menyampaikan kalau manusia merupakan makanan dari makhluk itu. We are food, and they are hungry. Setibanya di lokasi penangkapan dari induk alien tersebut, eksekusi pun dimulai. Dengan perjuangan yang gigih, akhirnya ratu alien itu bisa dibawa dan dipindahkan ke laboratorium pusat komando yang merupakan pertahanan terakhir dari para pejuang-pejuang yang mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di tahun 2050. Muri sangat antusias kalau darah dari ratu alien itu diambil dan dibuatkan obat untuk memusnahkan alien itu. Tapi apa yang terjadi? Semua alien jantan yang ada di bumi menyerang laboratorium itu. Melalui laut, para alien itu menghancurkan ranjau-ranjau dan menghancurkan benteng, juga membunuh para pejuang. Dan yang paling utama, tujuan dari pejantan alien itu adalah menyelamatkan ratunya dari sekapan Muri dan juga Den. Kembali lagi pada percobaan yang dilakukan oleh Muri. Akhirnya racun pemusnah untuk alien itu ditemukan oleh Muri. Penelitiannya menghasilkan 100% efektif dapat membunuh alien-alien itu. Tapi waktu dan tekanan serangan dari para alien membuat Den dan Muri terdesak. Hingga Muri pun tertembak duri dari alien yang mengakibatkan Muri tidak kuat bertahan dan akhirnya meninggal di tahun 2050. Karena waktu perjalanan Den sudah diatur, pada saat misi selesai dengan otomatis mereka akan kembali lagi ke tahun 2022. Akhirnya mereka tiba di tahun 2022. Dan melihat istri dan anaknya Muri kecil, Emma dan Muri bahagia melihat Den kembali dengan selamat. Tapi masih ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh Den. Dia harus memperbanyak racun yang dia telah bawa dari tahun 2050 ke tahun 2022. Dan harus menghancurkan alien itu di tahun 2022 agar makhluk itu tidak bisa hidup lagi dan tidak bisa mencoba lagi untuk menghancurkan umat manusia. Dengan mengumpulkan segala informasi, akhirnya diketahui bahwa alien itu muncul pertama kali di daerah Rusia. Lalu Den juga beberapa rekannya yang dibantu oleh ayah dari si Den, mereka pun akhirnya berangkat menuju Rusia. Mereka mencari titik di mana alien itu membeku. Ternyata semua perhitungan dan analisa dari mereka benar. Mereka menemukan ratu dari alien dan beberapa pejantan, juga telur-telur yang siap ditetaskan dan menunggu bangkit saat es di kutub mulai mencair. Maka mereka terbebas dan mereka bisa beranak pinak membuat koloni yang banyak di muka bumi. Tapi Den tidak tinggal diam. Den dan rekannya segera melakukan penyerangan kepada para alien itu. Setelah sekian lama Den dan rekannya, juga ayah dari Den, melakukan penyerangan dengan susah payah, akhirnya alien pun dapat dimusnahkan.
Surprise, dumbass. Dan film pun berakhir.